Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Syafira Indriana dengan NIM 2017 mahasiswa bimbingan kerja praktek Bu Anita Rahmawati, ST MSc. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja praktek saya pada proyek pembangunan Gedung Student Dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lokasi proyek pembangunan berada di Jalan Anggrek, Glebengan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbatasan utara proyek adalah Quantum Residence dan pemukiman warga. Untuk sebelah bagian barat, yaitu Uniras Putra Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan bagian selatan proyek merupakan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan bagian timur proyek adalah daerah pemukiman warga. Jadi, untuk data umum proyek bisa dilihat bahwa proyek ini bernama Gedung Student Dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tanggal kontrak dimulai pada tanggal 21 Juni 2019, waktu pelaksanaan 2 tahun, dan waktu pemeliharaan 1 tahun. Dengan nilai kontrak sebesar 200 miliar rupiah. Pemilik dan sumber dana berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu untuk kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas berasal dari PT Umat Mandiri Berkemajuan atau UMB dengan luas bangunan 48.881 meter persegi, jumlah lantai sebanyak 14 lantai, berjenis pondasi bor pile dengan mutu beton FC 30 MPa dan mutu baja ulir FY 400 MPa. Untuk detail ukuran proyek Gedung Student Dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki lahan seluas 11.701 meter persegi dengan luas dasar bangunan atau basement sebesar 5.634 meter persegi, total luas bangunan sebesar 48.881 meter persegi, jumlah lantainya 14, tinggi per lantainya 3,6 meter, tinggi gedung maksimal 52,98 meter, berjenis pondasi bor pile, dengan jumlah bor pile sebanyak 883 titik, di mana diameter bor pile yang digunakan adalah 80 cm sebanyak 725 titik dan diameter 100 cm untuk 108 titik. Pembangunan proyek Gedung Student Dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merencanakan pembangunan dengan penggunaan mutu atau spesifikasi bangunan yang akan digunakan sebagai material dasar bangunan. Yang pertama untuk beton, penggunaan beton ready mix yang berasal dari supplier PT Varia Usaha Beton VUB dengan mutu beton rencana atau kuat tekan sebesar 30 MPa. Keadaan suhu rata-rata 20 derajat Celcius dan nilai SLAM sebesar 14 plus minus 2 cm. Untuk pembesian, menggunakan baja yang berasal dari supplier PT Naga Beton Perkasa, di mana diameter baja tulangan utama sebesar D25, baja tulangan sengkang D13, dan baja tulangan pinggang D19. Masing-masing tulangan memiliki mutu baja yang sama, yaitu 400 MPa. Kita masuk ke tinjauan umum yang saya lakukan selama KP di Student Dormitory UMY, yaitu pengecoran plat draft. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu plat draft. Plat draft atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan pondasi rakit adalah plat beton yang berbentuk seperti rakit yang melebar ke seluruh bagian dasar bangunan yang digunakan untuk meneruskan beban struktur bangunan ke struktur bagian bawah atau pondasi dan ke lapisan tanah dasar atau batuan di bawahnya.
Proyek ini tuh menggunakan plat raf dikarenakan muka air tanah cukup tinggi dan daya dukung tanah yang tidak memadai, sehingga dapat meminimalisir penurunan tanah akibat beban struktur dan lebih ekonomis karena galian tanah lebih sedikit. Dan tanah tersebut berada di titik yang terdapat kolom strukturnya dan penggunaannya pada bangunan bertingkat lebih handal dibandingkan pondasi batu belah, baik sebagai penopang beban vertikal maupun beban horizontal seperti gempa, angin, ledakan, dan lain-lain. Proyek pembangunan gedung studi dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan mutu beton FC 30 MPa untuk pengecoran di seluruh bagian plat raf, di mana pengecoran plat raf itu dibagi menjadi 15 zona. Alat dan bahan yang digunakan. Pertama, kita masuk ke alat. Yang pertama kita lihat bahwa di situ terdapat truck mixer, yaitu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut beton ready mix dari tempat pembuatan beton atau batching plant menuju lokasi pengecoran. Truk tersebut memiliki molen yang berfungsi sebagai alat pengaduk beton yang akan bekerja selama perjalanan. Alat ini berputar terus-menerus searah jarum jam, di mana hal itu bertujuan untuk menghindari pengerasan beton dan tidak terjadi pemisahan agregat serta menjaga mutu beton dan nilai SLAM yang telah direncanakan. Kemudian ada truck mounted concrete pump. Alat ini merupakan alat pompa yang menggunakan pipa untuk memompa campuran beton ready mix dari truck mixer ke tempat yang akan dicor. Lalu concrete trowel machine, yaitu alat yang digunakan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan beton hasil pengecoran. Lalu concrete vibrator, alat yang menimbulkan getaran yang berfungsi untuk memadatkan dan menggerakkan beton agar memperkecil terjadinya rongga di dalam campuran beton. Maka beton tersebut akan mengalir ke bagian sekitarnya. Kemudian ada alat uji SLAM. Alat uji SLAM terbagi menjadi 5. Ada kerucut Abrams, besi penusuk, alat besi, dan mister pengukur serta skop. Nah, pertama kerucut Abrams. Kerucut Abrams itu merupakan wadah untuk memasukkan beton selama proses pengujian SLAM. Kemudian besi penusuk digunakan sebagai alat untuk meratakan beton segar dan mengurangi adanya rongga udara yang berada di dalam kerucut Abrams. Lalu, plat besi digunakan sebagai alas untuk kerucut Abrams. Untuk mister pengukur digunakan untuk mengukur tinggi SLAM campuran beton segar. Dan digunakan skop untuk memasukkan campuran beton ke dalam kerucut Abrams. Nah, kemudian juga ada alat ukur suhu beton. Kemudian di situ kita dapat lihat bahwa di situ ada cetakan beton. Cetakan beton digunakan sebagai cetakan sampel beton pada setiap 2 truk mixer sekali dan digunakan untuk pengujian kuat tekan beton pada 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Lalu thermocouple, yaitu alat yang berfungsi sebagai alat ukur suhu beton yang telah berumur 1-7 hari pada titik yang sudah ditetapkan. Kemudian ada alat penerangan yang berfungsi sebagai alat penerang pada saat pekerjaan pada malam hari. Karena pada pengecoran yang memiliki volume yang besar, pengecoran dapat terjadi sampai malam hari. Lalu bahan dan material, kita dapat lihat bahwa yang pertama adalah beton segar ready mix FC 30 MPa. Bahan ini merupakan bahan utama untuk struktur beton pada plat, kolom, dan balok, dan juga plat raf. Beton segar ready mix didapatkan dari supplier PT Varia Usaha Beton dalam kondisi low heat, yaitu dalam keadaan suhu rata-rata 20 derajat Celcius dengan nilai SLAM sebesar 14 ± 2 cm. Kemudian baja tulangan ulir
yang berfungsi sebagai penahan gaya tarik pada konstruksi beton bertulang seperti plat, balok, dan kolom. Tujuan penggunaan baja tulangan ulir adalah untuk memperkuat ikatan antara besi dan beton agar lebih mengikat. Nah, baja yang tulangan yang digunakan pada seluruh plat raf yaitu FY 400 MPa. Kemudian ada beton decking atau tahu beton. Digunakan untuk spasi yang dibentuk sesuai dengan ukuran selimut beton yang diinginkan. Nah, pada plat raf, dimensi decking untuk bagian bawah yaitu 70 mm. Nah, di bagian atasnya itu digunakan 50 mm. Kemudian ada karbon. Karbon yaitu lem perekat beton. Digunakan sebagai perekat antara beton lama dengan beton baru. Kemudian ada zat adiktif, superplasticizer. Digunakan sebagai bahan campuran beton agar mempercepat waktu pengerasan dan peningkatan nilai slam. Nah, dalam pengerjaan pengecoran plat raf ini terdiri dari beberapa tahapan pengerjaan. Yang pertama itu ada uji slam. Uji slam atau slam test adalah salah satu pekerjaan konstruksi bangunan untuk mengetahui mutu beton segar sebelum diterima dan diaplikasikan ke dalam pekerjaan pengecoran. Nilai slam itu dapat dilihat berdasarkan nilai runtuh atau turun sampel adukan beton dari ketinggian kerucut Abrams. Nah, pada proyek pembangunan student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perencana menggunakan ketentuan nilai slam 14 plus minus 2 cm dengan suhu tidak lebih dari 20 derajat Celcius. Apabila nilai slam memenuhi syarat, maka beton segar ready mix dapat digunakan sebagai sampel uji tekan beton dan digunakan di lapangan. Kemudian kita masuk ke persiapan pekerjaan pengecoran. Nah, pertama pekerja wajib memenuhi persyaratan K3 untuk menjaga keselamatan kerja. Lalu elevasi dan ukuran sudah harus sesuai dengan yang direncanakan. Lalu backisting harus dipastikan kuat tanpa ada kotoran sampah. Semua persiapan dan pembesian akan diperiksa dan disetujui secara tertulis oleh direksi pengawas. Lalu pembesian tulangan plat raf. Kemudian pemasangan backisting pada saluran gutter. Lalu pembersihan lokasi pengecoran dari air, sampah, kotoran, debu, dan juga tanah yang melekat di tulangan dan juga lantai kerja. Lalu melakukan penyiraman di lokasi pengecoran pada beton lama dan tulangannya. Kemudian pada pengerjaan pengecoran, penyemprotan karbon atau lem perekat beton kepada setiap bagian akhir dari pengecoran lama. Lalu penuangan beton segar ke lokasi pengecoran. Pada kondisi beton yang sudah mengering, dilakukan perataan permukaan beton menggunakan concrete trowel yang sudah ditaburi sika terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan pengecoran, dilakukanlah maintenance beton. Hal yang pertama dilakukan adalah curing atau perawatan beton, yaitu pekerjaan yang dilakukan setelah beton mulai mengeras dengan tujuan agar beton tidak cepat kehilangan air dan tetap menjaga kelembapan atau suhu beton, sehingga menghindari terjadinya retak pada permukaan beton dan dapat mencapai mutu beton yang direncanakan. Proses curing dilakukan dengan melapisi permukaan beton dengan plastik yang kemudian diberi styrofoam di atasnya. Nah, setelah 3 hari, penggunaan plastik dan styrofoam diganti dengan karung goni yang sudah direndam air terlebih dahulu. Kemudian ada pengecekan suhu. Pengecekan suhu dilakukan pada bagian ambient, top, middle, dan bottom. Pengecekan suhu dilakukan pada pukul 8, 12, 14, 16, dan 20 selama 7 hari berturut-turut. Nah, suhu yang ditoleransi pada beton plat raf pada pembangunan gedung student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu di bawah 80 derajat Celcius. Perbedaan temperatur pada proses curing dapat menyebabkan crack pada bagian permukaan beton. Alat yang digunakan
untuk mengukur suhu beton, yaitu termokapel. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.